Terus kita lanjut niki yang sebagai coach niki. Nggih. Om Swastiastu. Om Swastiastu, Ji. Nggih. Selamat pagi Pak Sugi. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Kabarnya sangat baik, luar biasa nih kabarnya hari ini. Yang ingin sebenarnya membantu Bapak niki nggih, Pak Nggih. Sugi niki karena yang juga tadi mendengar niki dengan teman-teman niki bahwa Pak Sugi mempunyai apa namanya kendala niki, terutama dalam pembelajaran mengajar niki. Dan, jadi jangan dengar juga dari teman-teman bahwa kendalanya itu di mana Pak Sugi eh, menangani permasalahan kejujuran siswa. Oke. Nggih. Kira-kira seperti itu, oke. Nggih, Benar Ji. tuh Pak Sugi. Nggih, nggih. Puniki, Ji, niki tiang apa namanya merasa kesulitan puniki dalam menangani anak-anak puniki, terutama apa namanya masalah kejujuran kan, Ji. Nah, tiang ingin siswa tiang menjadi pribadi yang jujur dan jadi pribadi yang apa namanya bertanggung jawab. Sebenarnya itu tujuannya sangat mulia sekali Pak Sugi, nggih. Karena apa yang apa namanya yang menjadi nggih, harapan Pak Sugi niki Iya. pertama ingin siswanya menjadi pribadi yang jujur dan bertanggung jawab niki. Nah, Bertanggung jawab. kita sekarang diskusikan niki Pak Sugi nggih. Iya. Mudah-mudahan nanti yang bisa membantu memberikan Iya. solusi juga niki. Dan Gini. apa yang kita sudah dapatkan niki nggih. Nah, Iya. mari kita gunakan alur tirta nggih Hmm. untuk membantu nanti Pak Sugi mencapai tujuan ini nggih. Karena Iya. bagaimanapun alur tirta itu ibaratnya air nggih, air yang mengalir. Jadi Mm-mm. kalau ada sumbatan air yang mengalir itu kita akan apa namanya bersihkan sumbatan air yang mengalir itu supaya lebih baik mengalirnya. Begitu Iya. tujuannya, Pak Sugi. Nah, langkah pertama mungkin yang nantinya akan Pak Sugi bisa lakukan ya, Iya. dalam menangani permasalahan kejujuran siswa itu, Mm-mm. yaitu mengidentifikasi dulu, ya, Iya, berarti dipetakan dulu ya, permasalahan-permasalahannya secara Mm-mm. jelas. Nah, kemudian petakan juga dengan jumlah siswa yang terlibat dengan ketidakjujuran ini. Mm-mm. Kemudian kapan waktunya niki dan Mm. bagaimana mereka siswa-siswa ini berbohong niki tidak jujur. Kemudian apa dampak dari tindakan mereka? Seperti itu Pak Sugi. Oh, nggih. Berarti yang pertama harus identifikasi dulu apa namanya permasalahannya, kemudian Identifikasi dulu. ini ke berapa banyak siswanya yang terlibat. Uniki, Ji. Kebetulan kemarin ada beberapa siswa yang berbohong saat ulangan. Nah, mereka itu mencontek, Ji, menyalin apa namanya jawaban dari temannya itu. Nah, itu yang membuat terus terang itu yang membuat yang kecewa, nah, Ji. Dan khawatir akan nilainya mereka. Takutnya nanti ketika mereka tidak dapat mencontek, tidak dapat apa namanya menyalin pekerjaan temannya, anak itu tidak mendapatkan nilai yang bagus, Ji. Hmm, ya, 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 ya. Oh, seperti itu Nggih. permasalahannya, nggih, Pak Heeh. Sugi, nggih. Nggih. Nah, coba makin ceritakan lebih detail tentang situasi saat itu, Pak Sugi, dan Situasi.
Oh, nggih. Apa yang Pak Sugih lakukan ketika, maaf niki, menemukan, melihat, Mhm, dan apa namanya, menyaksikan langsung mhm. saat mengetahui mereka berbohong. Nah, Seperti itu begini Pak Ji. Sugih. Nah, begini Ji. Dia kan ngasih ulangan ke anak-anak. Setelah dia Oke. bagikan tes terus ini. Setelah bagian tes, anak-anak menjawab. Tahu-taunya ada beberapa anak Ji. Tuh, diam aja kelihatannya itu diam dia. Habis itu tahu-taunya ketika temennya sudah selesai, diambil tuh pekerjaan temannya. Oh, Langsung dia gini apa namanya menyalin pekerjaan padahal dia udah apa namanya udah lirik anak itu. Tapi anak itu pura-pura gini langsung aja tanpa ada rasa bersalah itu langsung anak itu menyalin itu. Akhirnya dia menegur mereka, tegur terus apa namanya memberikan nilai berapa yang tertulis di kertas itu iya, dan iya, samping iya. itu juga dia sudah apa namanya jelaskan pentingnya kejujuran dalam belajar. Wahnya mencontek itu adalah tindakan yang salah itu yang sampaikan kan anak. Kinten Ji. Wah, kalau seperti itu sudah tepat sebenarnya niki Pak Sugih menjelaskan, karena Pak Sugih melihat langsung, melihat Mm-mm. langsung anak-anak niki dalam ulangan nike menyontek langsung, bekerja sama. Nah, kemudian menjelaskan juga mengenai arti kejujuran kepada anak-anak nike. Nah, nike berdasarkan identifikasi yang telah dilakukan, Hmm. ah, coba niki, mari kita buat rencana aksi dulu niki, Hmm. untuk membantu anak-anak kita niki, siswa-siswa kita niki untuk menjadi lebih jujur. Nah, Hmm. yang akan tanyakan kembali niki ke Pak Sugih niki, apa yang ingin Pak Sugih niki, Nggih. capai dulu niki, capai dalam jangka pendek dulu niki, jangka pendeknya, karena ada dua nanti yang kita Mm-mm. akan capai, yaitu jangka pendek dan jangka panjang. Tentunya dalam hal ini jangka pendeknya dulu, apa yang Pak Sugih Mm-mm. di dalam rencana aksi itu, yang ingin Pak Sugih capai dalam jangka pendek niki dan juga jangka panjang. Seperti ini ke Pak Sugih. Nggih, mungkin dalam jangka pendek Ji, yang ingin apa namanya mereka memahami bahwa berbohong itu tidak baik dan apa namanya anak itu memiliki konsekuensi ketika berbohong dan kalau dalam jangka panjangnya, nah dia ingin mereka menjadi seperti yang Tiang sampaikan sebelumnya adalah dia ingin mereka anak-anak Tiang itu ingin menjadi pribadi yang jujur, ingin menjadi pribadi yang bertanggung jawab dalam segala hal, baik di sekolah maupun di rumah maupun nantinya hidup bermasyarakat mereka apa namanya harus selalu menjadi pribadi yang jujur dan bertanggung jawab. Dan Wah, kalau begitu idenya sangat bagus sekali nih ke Pak Sugih. Jadi Pak Sugih secara apa, mendetail ampun niki, menjelaskan capaian yang ingin Pak Sugih niki, pertama dalam jangka pendek, itu sudah jelas sekali, dan yang sependapat niki dengan Pak Sugih, karena bagaimanapun untuk memahami, nggih, siswa kita niki, terutama siswa yang suka berbohong ini, tidak jujur niki, tidak jujur ya. itu harus memiliki konsekuensi dulu, Kemudian dalam jangka panjang juga tadi Pak Sugih menyampaikan bahwa Pak Sugih ingin mereka ini menjadi pribadi, pribadi-pribadi, individu-individu yang jujur, yang jujur, tidak berbohong, dan bisa bertanggung jawab, kepada segala-segala hal permasalahan yang
nantinya akan ditemui di dalam pembelajaran. Nah, kemudian yang ingin tanyakan juga kepada Pak Sugi, dari ide yang bagus itu, apa langkah-langkah konkret yang dapat nantinya Pak Sugi lakukan untuk mencapai tujuan tersebut? Itu Pak Sugi, langkah konkret yang mana yang nanti dapat Pak Sugi lakukan untuk mencapai tujuan tersebut? Ya, mungkin langkah-langkah konkret yang dapat Tiang lakukan untuk mencapai tujuan tadi, mungkin Tiang akan mengadakan diskusi kelas. Ya, Nah, diskusi kelas yaitu tentang pentingnya nilai-nilai kejujuran. Nah, itu. Nah, Tiang juga akan memberikan semacam tugas individu yang dapat mendorong anak-anak atau mendorong mereka untuk merefleksikan tindakan mereka dan belajar dari kesalahan-kesalahan yang mereka telah perbuat. Mungkin ini Ji, nah, bagus langkah-langkah sekali konkret. sudah Nike. Ya, dengan Pak Sugit memberikan tugas individu, salah satunya mendorong mereka untuk merefleksikan tindakan. Bagus sekali sudah Nike. Jadi eh, dari merefleksikan Nike, tindakan mereka dan juga nanti mereka itu belajar dari kesalahan mereka sendiri. Kan begitu Pak Sugi. Nggih, Nah, nggih. Nika, Bu. terus bagaimana nih Pak Sugi? Nggih. Yang mungkin nanti menjadi pemikiran juga kita bersama Niki. Bagaimana dengan melibatkan Niki orang tua siswa? Niki, Mm-mm. apakah Pak Sugi sudah memikirkannya? Itu maaf dulu Niki Pak Sugi. Niki. Kenapa yang bertanya begitu? Karena pertama Mm-mm. kita harus realistis dulu nih Nggih. dengan situasi. Mm-mm. Kita di sekolah berapa jam Pak Sugi? Waktu kita kerja Cuma 8 jam. 8 jam. Ya, itu pun 8 kita jam ini kan tugasnya keseluruhan. mengajar, kan begitu? Mm. Ngajar, Nggih. selesai mengajar, kemudian kita juga membuat rancangan-rancangan pembelajaran untuk besoknya. Nggih. Nih, belum Untuk lagi belajar. nantinya kita juga mengecek tugas siswa juga. Nih. Nah, seperti itu. Nah, bagaimanapun juga, bahwa waktu kita kendalanya. Nah, kenapa dia melibatkan dalam hal ini ingin melibatkan orang tua? Karena waktu Mm-mm. mereka banyak. Tidak Mm. hanya anak-anak ini, tapi orang tuanya pun mempunyai waktu yang banyak juga untuk berkumpul dengan keluarganya atau anaknya. Mm. Nah, mungkin itu pertanyaannya, bagaimana dengan melibatkan orang tua siswa? Apakah Pak Sugi sudah memikirkannya? Begitu Pak Sugi. Belum, Ji. Belum, Ji. Ya mungkin dia akan segera nih berkomunikasi dengan orang tua siswa dan menjelaskan situasi yang terjadi. Nah, dia juga ingin meminta mereka untuk membantu membimbing anak-anak mereka di rumah. Dan Ji. Wah, kalau gitu baiklah itu Pak Sugi. Ya. Dengan seperti itu walaupun belum nih, tapi paling tidak Pak Sugi sudah mempunyai komitmen nih untuk melakukan komunikasi nih dengan orang tua siswa dan kemudian dalam komunikasi itu menjelaskan siswa yang terjadi, permasalahan situasi yang terjadi, kemudian mereka ingin membantu juga untuk membimbing anak-anak mereka di rumah gitu. Nah, pertanyaannya lagi Pak Sugi, apakah Pak Sugi sudah siap untuk berkomitmen dulu niki dan untuk melaksanakan rencana aksi yang nantinya Pak Sugi akan lakukan? Sukses Pak Sugi. Oke, siap Ji, siap Ji. Yang yakin niki dengan tekad dan kerjasama kita bisa membantu siswa-siswa ini menjadi yang lebih baik nanti. Yang yakin Pak Sugi, yang yakin yakinnya
karena dengan kemampuan Pak Sugi niki nggih, dan kita harus sama-sama niki saling mengingatkan, ingatlah niki dalam melaksanakan nanti rencana aksi, yaitu berkomunikasi dengan orang tua anak-anak niki, ingat Pak Sugi nggih, Nggih, untuk selalu sabar, sabar. sabar dan sabar, nggih. Sabar dan Karena sabar nggih. bagaimanapun nanti komunikasi antara siswa kita ini kan banyak, jadi orang tua juga banyak. Dari mereka mempunyai karakter, nggih. Nah, penampennya lah. Nggih. Kalau kita di Bali itu penampennya, nah di Indonesia penanggapannya itu nanti berbeda Pak Sugi, nggih. Nah, Heeh. niki pengalaman dari Tia niki, nggih. Nggih. Karena niki harus sabar, sabar, sabar. Dan lagi satu, nggih, konsisten, nggih, konsisten Sistem. dalam nggih, membimbing mereka. Mhm. Jangan nanti begitu orang tuanya, "Wih, saya tidak punya waktu, Pak. Ini kan saya sudah serahkan kepada Pak Guru ini Pak di Guru. sekolah untuk Nggih. mendidik, mencerdaskan, dan Cerdas. dari tidak tahu menjadi tahu." Nah, seperti itu nanti Mhm. kendala mungkin mudah-mudahan tidak akan seperti itu jawaban orang tua, nggih. Iya, mudah-mudahan Nanti antara orang tua bisa saling membantu ya, Ji, ya? ya, mengerti dia, nggih. Kalau Nggih. orang tua mengerti, kalau orang tua yang bukan tidak mengerti karena dia kendalanya sudah kerjanya, apa namanya, padat, sibuk Kesibukan. niki nggih. Nggih. Jadi anaknya sendiri aja niki tinggal, nah niki yang menjadi kendala nanti nggih. Tapi Mhm. itu dari dua itu sabar, sabar, sabar dan mempunyai komitmen nggih. Komitmen kita harus mempunyai apa namanya, semangat nggih untuk tidak Mhm. putus asa dalam melaksanakan apa namanya komunikasi dengan orang tua karena bagaimana tujuan kita kan ingin tercapai Pak Sudi nggih. Nggih. Nah, kemudian eh, kejujuran, kita ingat kejujuran kepada siswa kita dan diri kita niki adalah nilai yang penting itu tanamkan dulu Nggih. dan ini kita tanamkan dari mana, dari sejak usia dini nggih. Nike. Kemudian selain yang sabar, konsisten, dan juga Mhm. kejujuran. Ini perlu nantinya kita rangkai dengan bahasa yang mudah dimengerti, dengan contoh-contoh lah Nggih. kepada orang tuanya. Nih. Semoga nantinya Niki apa namanya apa yang nanti Pak Sugi akan laksanakan Niki astungkare, nih. Nggih. Astungkare, nih. Apa menjadi capaian dan tujuan Pak Sugi niki Mhm. dan nanti bisa nantinya tercapai dan bisa mengimbas niki nggih Nggih. kepada teman-teman pendidik yang Siap, lain siap. pengajar nggih. Karena bagaimanapun permasalahan kita sama sebenarnya dalam mengajar niki nggih. Nggih. Belum lagi siswanya niki mungkin secara pendengaran bermasalah. Mhm. Yang sedikit niki biar tidak nanti menjadi kendala yang ditemukan nanti mungkin dari pendengarannya dari kecil dia terganggu kan gitu. Nah, Nggih. kemudian dari apa istilahnya dari panca inderanya mungkin iki mungkin ada permasalahan dan iki bagusnya nanti dan nanti juga Pak Sugi kalau bisa Mhm. niki seperti yang Nggih. pengalaman yang juga Mhm. buatkan nanti grup orang tua ya. Mhm. Jadi buatkan grup orang tua jadi orang tua ini ki Mhm. secara tidak langsung dan langsung niki ikut bersama-sama kinten ada hadir dalam kegiatan kegiatan belajar mengajar kita di sekolah. Nanti Nggih. jika ditemukan kendala pada saat mengajar itu, nanti secara langsung kita berikan informasi input kepada orang tuanya. Jadi orang tuanya ini supaya mengerti, oh begini, Mhm. oh begini capaian anak saya belajar hari ini. Jadi kita pun secara apa namanya, secara power juga Niki kan terjaga jadinya, tidak Nggih. buang-buang energi.
menjelaskan kembali kepada orang tuanya, dan hasil dari pembelajarannya berupa nilai-nilai tugasnya juga, kemampuannya calistung membaca, menulis, menghitung di sana. Nah, mungkin seperti itu Pak Sugi nih, yang mungkin yang bisa berbagi niki membantu permasalahan Pak Sugi. Oke, terima kasih banyak Niki atas bantuannya Ji. Nah, dia akan selalu berusaha untuk menjadi guru yang baik dan membantu siswa-siswa dia menjadi pribadi yang jujur dan bertanggung jawab nanti. Oke. Yang juga akan selalu siap jika nanti eh, baik Pak Sugi dan teman-teman menemukan kendala juga di dalam kegiatan belajar mengajar nanti di sekolah. Nggih. Mungkin Oke, itu nanti aja dulu Pak Sugi. oke, nanti suatu waktu dia bisa koleng-koleng lagi Ji. Siap, nggih. Karena keterbatasan waktu niki Pak Sugi nggih. Oke, Jadi oke. kita lanjutkan nanti di waktu yang lainnya niki, karena kita juga harus kembali ke tugas pokok kita adalah sebagai pengajar. Nggih. Itu aja mungkin niki. Nggih. Oke, terima kasih. Nggih, kita tutup dengan para mesanti. Oke. Om Om Santi 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 Om. Semua niki. Yesus.